Shalom, puji Tuhan, jumpa lagi di Renungan Kehidupan bersama saya, hambanya Mazmur Marbun. Topik kita hari ini, bagaimana cara mengasihi musuh. Bagaimana cara mengasihi Yahya Waloni, sang penista agama. Ini membutuhkan energi rohani yang kuat. Mengasihi musuh itu artinya bukan kita sengaja memusuhi mereka, bukan begitu maksudnya. Mengasihi musuh itu adalah mereka yang membuat gara-gara sama kita. Mereka yang telah menjelekkan kita. Mereka yang telah merusak nama baik kita. Mereka yang telah menipu kita. Mereka yang telah menghancurkan kebahagiaan, kedamaian kita. Itu maksud kategori musuh. Secara normal, orang itu pantas dimusuhi. Karena mereka telah lebih dulu melakukan hal yang tidak baik sama kita. Seperti Ustadz Yahya Waloni, kalau bicara hukum normal, orang ini pantas dibenci, pantas dimusuhi, karena tidak ada yang mengusik hidupnya. Tapi dia, setelah dia mualaf, setiap hari bisa dibilang begitu, tugasnya menjelekkan kekristenan. Tugasnya menjelekkan orang-orang Kristen. Bahkan di satu video saya lihat, dia bilang, saya nggak takut, laporkan, bila perlu sama Tuhan Yesusmu laporkan, katanya begitu. Ini apalagi di publik sebuah perkataan yang kurang baik, memicu perpecahan. Makanya secara normal orang begini wajib, orang begini harusnya dibenci. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan kita tidak menyuruh membenci. Itu problemnya. Yesus tidak menyuruh bencilah musuhmu, nggak dibilang begitu. Kalau Yesus bilang bencilah musuhmu, saya akan mengajak saudara pemirsa sekalian untuk rame-rame membenci dia. Karena kalau lihat tampangnya kan dikit-dikit mau sepertinya mengajak perang, mengajak berantem begitu. Dia pikir orang lain tidak punya tangan. Dia pikir orang lain tidak punya kekuatan. Dia pikir orang lain gak punya tenaga. Persoalannya Tuhan tidak menyuruh kita untuk membenci. Tuhan gak menyuruh kita untuk melawan. Itu problemnya, kita mau tunduk kepada ego kita atau tunduk kepada firman Tuhan. Kita mau tunduk kepada emosi kita atau kita mau tunduk kepada Tuhan. Tentu sebagai orang percaya, kita harus memilih tunduk, memilih submit kepada Tuhan dan mengecilkan ego, mengecilkan emosi, mengecilkan kedagingan sehingga orang yang pantasnya dibenci bisa dikasihi. Oh, ini luar biasa hukum Tuhan ini. Hanya orang-orang pilihan yang bisa melakukannya. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44 dikatakan apa firman Tuhan? Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus yang ngomong, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan lagi tangan ganti tangan, gigi ganti gigi, kaki ganti kaki, enggak. Kalau kita pakai sistem hukum Taurat, itu berlaku. Hukum Taurat ada di sini, jangan salah. Ada di sini. Tapi Tuhan menyempurnakan hukum Taurat itu menjadi dua. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh isi Alkitab ini. Makanya kalau kita mengasihi sama, tidak mungkin kita membenci. Kalau kita mengasihi sama, nggak mungkin kita merusak ketenangannya.
nggak mungkin kita merusak rumah ibadahnya. Gitu loh. Jadi hukum Taurat itu telah disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Dan dia yang berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Berdoalah bagi mereka yang apa? Menganiaya kamu. Kita merasa teraniaya dengan kita dijelek-jelekkan. Kita merasa teraniaya dengan sepertinya kita menjadi kaum minoritas. Kita menjadi teraniaya karena setiap hari kita dikatakan kafir. Teraniaya secara batinia kita. Tetapi Alkitab tidak menyuruh kita untuk membalas jahat dengan jahat. Alkitab tidak menyuruh kita bencilah musuhmu. Alkitab malah bilang kasihi musuhmu. Jadi sahabat dan pemirsa semua orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, ikuti firman Tuhan. Walaupun terkadang berat melakukannya karena ego atau emosi kita masih dominan, tapi tanggalkan semua. Lebih baik pilih takut Tuhan. Lebih baik pilih hormat sama Tuhan. Lebih baik pilih tunduk kepada firman Tuhan daripada membesarkan emosi kita, membesarkan egosentris kita. Karena itu akan mendatangkan kehancuran. Tapi takut akan Tuhan, hormat sama Tuhan, tunduk sama Tuhan, itu akan mendatangkan kehidupan. Ini yang perlu direnungkan dan kita lakukan setiap orang-orang percaya, sahabat dan pemirsa semua. Jangan membenci, apalagi membalas. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, itu kata firman Tuhan. Kasihilah musuhmu, artinya jagalah hatimu supaya enggak benci. Jagalah hatimu supaya enggak dendam. Sekalipun dia menista agamamu, agamaku, agama kita setiap hari, kita harus mengampuni, kita harus mendoakan dia. Biar Tuhan yang ajaib itu yang menjadi hakim kepadanya. Tugas kita hanyalah melakukan firman Tuhan, tunduk kepada Tuhan, dan memaafkan, mengampuni orang yang telah mengusik kita, mengganggu kita, menganiaya kita. Biar hidup kita damai tentram di bumi seperti di sorga. Tuhan memberkati.